Shalom teman-teman Warriors. Bagi kalian yang ada di Kupang, kita akan mengadakan Warrior Night di Kota Kupang pada tanggal 18 Agustus jam 6 sore, tepatnya di Hotel Kristal Kupang. Jadi buat teman-teman yang ada di Kupang, join yuk, kita menyembah bersama-sama, menyembah Elohim Yahweh. See you ya, God bless. Salam, saudara. Kita masuk Abam episode 751. Dari pria usia 45 tahun jomblo, jadi belum pernah menikah. Salam Bapak Gembalaku, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang pertama. Saya selalu berdoa pagi bersama Abam jam 5 untuk Bapak dan keluarga. Roh Tuhan Yesus selalu memakai Pak Eras untuk memberitakan firman Tuhan, supaya banyak jiwa dapat diselamatkan masuk LB3. Saya sangat diberkati lewat firman Tuhan yang Bapak sampaikan setiap hari. Saya selalu berusaha hidup kudus dan mematikan keinginan, kedagingan saya, pikiran, perkataan, dan perbuatan saya untuk bersiap masuk LB3. Saya sangat bersyukur Pak Eras mendapat berkat yang melimpah, yaitu berkat lewat orang-orang yang mencerca Pak Eras di media sosial. Itu adalah berkat yang indah, karena kita ikuti dan melakukan kehendak Tuhan Yesus, harus bersyukur mendapatkan tantangan itu. Makasih bro. Thank you. Pertanyaan saya sedang melayani satu keluarga Kedar Nebayot, yaitu seorang ibu dan anaknya dan suaminya yang sudah pertanyaan saya sedang melayani satu keluarga besar Nebayot, yaitu seorang ibu dan anaknya dan suaminya yang sudah nikah lagi dengan wanita lain. Dan saya sampaikan firman Tuhan yang Pak Era sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya sangat. Maaf kepada saya, ibu dari anak wanita ini mau supaya saya menikah dengan anaknya, karena anak itu sudah bercerai dengan suaminya dan sudah punya anak satu masih umur 5 tahun. Karena mereka sudah berpisah dan anaknya percaya Tuhan Yesus dan mau masuk gereja. Dan saya menjawab ibunya menunggu waktu Tuhan. Karena itu saya memohon pencerahan dari Papa, terima kasih, God bless you. Anak wanita dari ibu ini usia 23 tahun. Kalau Tuhan tidak berkehendak saya menikah dengan anaknya, karena saya harus ikuti kehendak Tuhan Yesus. Yang pertama saya harus katakan, Anda ini sudah banyak mengembara, ya. Perjalanan hidup Anda itu panjang. Anda juga termasuk orang yang bisa melewati hari-hari dalam kesepian. Oke. Anda selama ini sudah bisa melewati masa-masa kesepian, ya. Dan Anda bisa menanggulanginya, ya, walaupun itu berat. Tetapi saya menangkap satu hal yang indah. Dan itu tulus bahwa Anda ingin hidup suci, ya, ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu indah sekali. Di usia Anda yang 45 tahun belum pernah menikah, biasanya ada semacam kejiwaan, ya, orang tidak menikah tidak semua, ya, tapi kalau orang tidak menikah sampai usia 45 tahun itu biasanya punya kejiwaan yang khusus. Ya, saya harap Anda tidak memiliki kejiwaan yang khusus yang itu membuat Anda tidak bisa bersosialisasi dengan orang secara baik. Ya, kalau berumah tangga kadang-kadang terjadi keadaan yang tidak harmoni. Karena biasa hidup sendiri selama bertahun-tahun lalu hidup bersama itu tidak mudah. Ya, biasa ngatur diri sendiri sekarang bisa diatur sama istri. Wah, itu juga repot.
Nah, sekarang Anda mau menikah dengan wanita usia 23 tahun yang lebih muda 22 tahun. Ya. Saya nggak katakan itu salah dan saya tidak katakan bahwa you akan sulit. Tetapi you harus pertimbangkan ya dengan perbedaan usia ini. Tapi ini tidak mutlak ya, saya sudah menemukan orang-orang yang punya menikah dengan perbedaan umur 20 tahun juga harmoni ya. Tapi tentu saya sebagai mentor harus mengatakan you pertimbangkan. Soal wanita yang cerai dengan suami dan ini orang beragama lain dan suaminya sudah menikah lagi atau sudah punya anak lagi ya. Dan mungkin laki-lakinya juga berumur ya. Jadi saya tidak mengatakan tidak boleh tapi pertimbangkan. Tetapi kalau saya membaca tulisan ini, rasanya hati saudara sudah 60-70% ke arah itu. Ya, ke arah itu. Ditambah lagi dengan keinginan Anda melindungi keluarga ini, dan ini yang mendukung saudara Anda mau menikah dengan wanita ini. Ya, dia masih muda, punya anak, dan Anda juga suka anak-anak, dan akhirnya ya, potensi besar. Tetapi terakhir pertimbangkan dan berdoa. Jadi Anda harus juga sabar kalau menikah menghadapi wanita dengan usia jauh lebih muda. Ini tidak mudah sementara Anda biasa hidup sendiri, mengatur sendiri dan tidak diatur siapa-siapa. Ada harganya. Di balik kesenangan memiliki pasangan hidup, ada harga-harga yang harus dibayar dan itu dipertimbangkan. Kalau you bilang ya, konsekwenlah dengan harga yang harus Anda bayar. Ya, itu nasihat saya. Dan di atas semuanya minta hikmat Tuhan. Pasti Tuhan bicara. Oke. Sekarang dari pria usia 45 tahun menikah Jakarta Pusat. Pak Eras, saya senang sekali setiap melihat khotbah Pak Eras yang menyentuh hati sekali. Yang membawa jemaat agar hidup kudus. Saya mau bertanya Pak Eras, maafkan saya Pak Eras, bukan bermaksud sombong atau tinggi hati. Saya sering melihat khotbah pendeta-pendeta di daerah terpencil seperti Papua lewat YouTube ataupun Facebook. Hati saya sedih dan prihatin. Sampai suatu saat hati saya tergerak untuk menghubungi pendeta itu, buat bantu pendeta itu. Bangun itu gereja sampai selesai dan hasilnya megah sekali dan 2 lantai karena sudah tidak layak, di mana kalau hujan itu lantainya kebanjiran dan becek sekali. Pertanyaan saya, apakah saya bersalah membantu pendeta itu yang bukan sepaham dengan, tidak sepaham doktrin dengan yang Pak Eras ajar? Tentu saya tidak katakan salah atau benar, ini tergantung pimpinan Roh Kudus. Tetapi saya ingatkan jangan sampai ketemu pendeta yang hanya mau mencari nafkah. Mau punya gedung gereja, jemaat datang dan hanya untuk menghidupi keluarga. Nah, Anda bisa menjadi saluran berkat bagaimana menyebarkan suara kebenaran ini. Kalau Anda bisa membagi suara kebenaran ini walaupun gerejanya di bawah pohon, tapi jemaatnya masuk surga. Daripada kita beri dia bangunan, tetapi ia tidak membawa orang ke langit baru, bumi baru. Saya berkata ini bukan melarang ya, sungguh mulia membantu gereja-gereja yang tidak punya bangunan. Sungguh mulia, sungguh baik. Tetapi bagikan juga kebenaran supaya kebenaran yang membawa orang atau jemaat ke surga bisa juga sampai kepada jemaat. Oke. 2, setiap membantu pendeta itu saya tidak pernah kasih tahu istri saya karena saya selalu yakin istri saya pasti setuju. Ya, enggak apa-apa kalau istri sudah setuju. Tetapi kalau bisa dirundingkan, istri juga merasa memiliki investasi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, oke. Dan penting untuk bertanya apa yang harus kulakukan dengan uang dan harta yang Tuhan miliki, yang Tuhan percayakan kepadaku.
Itulah dua pertanyaan yang selalu menghantui saya selama ini, Pak. Apakah perbuatan saya ini bersalah dan berdosa? Tentu tidak. Tapi yang kedua soal istri, ya, yakin istri saya pas setuju, saya agak ragu-ragu, ya. Saya agak ragu-ragu. Coba rundingkan dulu, ya. Kadang-kadang wanita lebih perhitungan, ya, daripada suami, ya. Memang kadang-kadang ada yang kita lakukan tidak seorang pun boleh tahu. Tetapi tidak ada salahnya kalau suami istri tahu untuk proyek bersama. Oke, Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 67 tahun, Pak Eras mau bertanya tentang ayat ini. Oh, saya tahu. Ibrani 11, 39, 40. Oke. Pertanyaan ini juga pernah diajukan oleh seorang pendeta dari Jawa yang datang ke Jakarta waktu itu khusus membawa pertanyaan ini, ya. Ibrani 11 ini, ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi umat perjanjian lama, tokoh-tokoh iman perjanjian lama itu memiliki kesaksian iman yang baik. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Artinya mereka tidak memperoleh kerajaan surga. Atau belum memperoleh kerajaan surga. Tanpa kita mereka tidak sempurna. Maksudnya kita ini orang percaya. Kerajaan surga itu sudah disiapkan, rajanya sudah ada, Tuhan Yesus. Yesus itu raja. Ya, tidak ada yang lebih besar dari Yesus karena Allah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Dia Tuhan Allah Raja kita. Nah, yang belum lengkap itu apa? Yang mendampingi Yesus, yang memerintah bersama-sama dengan Yesus. Yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maksud saya. Kita. Tanpa kita mereka tidak sempurna, artinya menunggu kita sampai jumlah genap orang yang layak dimuliakan bersama Yesus yang sering saya ajarkan sebagai corpus delicti. Oke, itu jawabannya, Pak. Tuhan memberkati. Dari pria usia 19 tahun mahasiswa, Pak Erastus, saya mahasiswa semester 3. Saya sudah cukup banyak menonton video Pak Eras yang rata isinya menyalipkan daging, hidup suci, hidup bertanggung jawab, dan hidup seutuhnya untuk Tuhan. Saya ingin tanyakan Efesus ayat 6:12 tentang perjuangan kita bukan dengan darah daging dan sejenisnya, dan seterusnya. Apakah kita diajak berperang rohani setelah kita selesai dengan urusan duniawi, seperti tim pendoa untuk negara ini, atau ayat itu hanya kiasan yang bermakna lain? Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Terima kasih. Jika benar berperang secara penglihatan rohani, apakah setiap kita ikut andil atau hanya tim pendoa saja? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama, saya jawab dulu ya. Maksudnya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, musuh kita bukan manusia sekitar kita. Itu maksudnya. Tapi musuh kita adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran melalui setiap peristiwa kehidupan, film, tontonan, pergaulan. Itu yang kita lawan. Jangan turuti. Itu maksudnya. Nah, saya tidak merasa terpanggil ya. Ada tim pergi ke tempat keramat, ke kota Anu, mengadakan pelepasan-pelepasan. Saya tidak pernah merasa terpanggil untuk itu. Dan yang di Alkitab saya belum menemukan. Jadi kalau ada orang yang terpanggil untuk itu silahkan. Kita jangan menghakimi itu salah atau benar. Ya.
Tapi yang penting bagaimana kehidupan kita tidak bercacat. Melindungi dari pengaruh jahat dunia sekitar kita yang mau mewarnai, membentuk kita. Itu loh. Oke, yang kedua. Apakah jika Tuhan Yesus gagal dalam menghadapi pencobaan iblis, apakah Yesus tidak menjadi Tuhannya manusia dan manusia kehilangan voucher keselamatan atau ada juru selamat lain yang dikirimkan? Kamu cerdas dan kamu pasti sering dengar khutbah saya. Ini pertanyaan berandai-andai ya, sebab kenyataannya Yesus menang. Seandainya Yesus kalah, apakah begitu? Saya tidak bisa menjawab karena Yesus kenyataannya menang. Hanya kalau sampai Yesus kalah, waduh itu bencana yang dahsyat. Kalau Yesus kalah. Tapi puji Tuhan Yesus menang. Ya, I love you. Diberkati kamu nak. Kamu jadi pendeta, mau nggak? Kamu kirim lagi ke Abam, nanti Om Era sekolahkan kamu. Sekolah pendeta, siap? Atau kalau kamu mau sekolah S1, S1 dulu. Jadi insinyur, dokter, pengacara, baru nanti S2-nya di STT Kumini. Mantap. Dari pria usia 25 tahun, single, Palu rumahnya. Salam. Di dalam kitab Yosua 2 kita dapat menjumpai kisah bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan bersikap kompromi dengan perbuatan Rahab yang nantinya dalam Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 31 diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran atau iman yang benar yang berbohong demi menyelamatkan para pengintai utusan bangsa Israel. Jikalau tidak, lalu apakah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kurang tepat dalam hal menerjemahkan kisah ini? Yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab dengan sangat-sangat baik. Sempurna tidak. Karenanya dibutuhkan orang-orang yang membantu untuk menyempurnakan lewat terus revisi-revisi yang seperti Lembaga Alkitab Indonesia lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit kurang tepat, mungkin bukan kurang tepat ya, dari perspektif penerjemah. Saya seringkali juga memiliki penafsiran agak beda. Tetapi bukan berarti Lembaga Alkitab Indonesia gagal atau kurang baik menerjemahkan. Sangat-sangat baik. Sempurna tentu tidak. Tapi saya teruskan ya. Namun jika ia berarti kita dapat dibenarkan jika berbohong demi kebaikan. Sama seperti salah satu cerita dongeng Robin Hood yang mencuri demi memberi makan orang, khususnya orang-orang miskin. Sebab yang selalu saya dengar dari khotbah-khotbah Bapak rohaniku, tak ada yang namanya berbohong demi kebaikan, khususnya bagi orang percaya apapun itu. Jika niatnya baik namun dilakukan dengan cara berbohong tetaplah dosa. Mohon pencerahannya Bapak Gembala dan rohaniku. Weh, keren ya. Pria usia 25 tahun ini. Demikian yang ingin saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya Bapak rohaniku, pertanyaannya panjang sekali. Dan pengutipan ayat-ayat Alkitabnya alegori, saya siap salah. No, you benar, you are right sir. Tentu saja saya tidak bermaksud mempertanyakan kebenaran Alkitab itu sendiri. Hal ini saya tanyakan untuk mencari tahu jawabannya supaya kelak ketika ada yang mempertanyakan hal ini, khususnya orang-orang yang skeptis dengan Injil, saya bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang Om Merah jawab dan tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Gembala dan sekaligus Bapak rohaniku. Ini dari pria yang bernama Ronald di Palu. Hai Ronald, senang bisa membaca pertanyaanmu dan kamu cerdas. Bukan hanya cerdas ya, kamu baik, hatimu lembut, ada lembutnya ya. Tapi kalau marah ya gawat juga ya. Jadi harus belajar sabar ya. Ronald, Ibrani 11 ayat 31, ketika bicara mengenai iman. Dan kalau kita melihat konteks daripada Ibrani 11 itu mengenai iman ya. Ini kebetulan saya pas buka Ibrani 11 nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Aduh ya. Ini karena iman ya. Terus di sini perbuatan Rahab ya. Ayat berapa nih? Tunggu, Ibrani 3. 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Tidak ada kata bahwa tindakan wanita berbohong ini dibenarkan, tidak ada. Tetapi yang dibenarkan keyakinan Rahab, ya hebat ya. Keyakinan Rahab bahwa bangsa Israel inilah pemilik tanah Kanaan. Nah itu maksudnya. Kalau Anda membaca dari ayat 7 dan 8 Ibrani 11, karena iman Abraham meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang negeri yang Tuhan tunjukkan, negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iman ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu itu apa? Negeri yang Tuhan janjikan. Dan Rahab percaya adanya negeri yang dijanjikan Allah. Itu intinya dari perikop tersebut. Kalau bohong tetap bohong. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harus Anda pahami ukuran kesucian orang percaya tidak bisa dikenakan kepada pelacur ini. Ini, maaf ya pelacur ya. Apa sih istilahnya? Pelacur ya, begitu ya, PSK ya. PSK. Apa? PSK, seks komersial. Ya. Oke. Kata pelacur itu kasar ya. Pekerja seks komersial ya, PSK. Kupu-kupu malam dulu ada istilah itu ya. Kasihan ya. Tapi dia percaya bangsa Israel ini umat pilihan yang diberi negeri oleh Tuhan. Nah itu yang dipuji. Oke? Bukan bohongnya, bohong tetap bohong. Tapi tentu seorang yang bermental perempuan yang jual diri ini, waduh tentu tidak bisa disamakan dengan kita. Ya, kalau kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tuhan memberkati Ronald. Bless you Ronald di Palu. Oke. Dari pria usia 35 tahun seorang guru. Apa yang disampaikan ketika memberitakan Injil kepada non-Kristen tentang Elohim atau Yesus? Kita harus beritahu bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yesus juru selamat yang harus kita percaya. Percaya itu bukan hanya percaya secara historis bahwa dia adalah juru selamat yang memikul dosa kita. Tetapi mau mengikuti jejaknya. Nah, bagaimana itu jejaknya? Ya beri pelajaran rohani dan teladan hidup. Teladan hidup yang agung, yang unggul, saudara-saudaraku. Mantap, ya. Tuhan memberkati. Dari wanita, sebentar saya mau tambahkan lagi. Jadi kita memberitakan Injil itu bukan mau debat siapa agama yang benar. Itu jangan terjebak di situ. Beritakan bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya yang memikul dosa dunia. Dan maksud keselamatan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, menjadi manusia segambar serupa dengan Allah. Dan kita jadi saksinya, artinya perbuatan kita menunjukkan keagungan perilaku dari manusia yang dikembalikan ke rancangan Allah semula itu. Bahkan tanpa perkataan kita sudah bisa bersaksi. Tuhan memberkati ya. Oke deh. Bapak guru usia 35 tahun. Sekarang dari wanita usia 28 tahun menikah. Salam Saya anak pertama dari 3 saudara. Papa saya sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi. Jadi saya harus bekerja keras agar kebutuhan keluarga kecil saya dan orang tua saya terpenuhi.
Namun mama saya sejak dahulu sudah suka berhutang dan bicara tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan menjelekkan anak-anak dan papa demi mendapatkan simpati orang dan uang. Adik saya pun mempunyai sifat yang sama, suka berbohong dan menjelekkan keluarga sendiri. Saya sudah merasa hambar dengan mama, tapi saya tetap menghormati mama saya seperti yang Om Eras ajarkan. Hanya saja saya merasa ada jarak di antara kami. Bagaimana saya harus menghadapi mama dan adik saya, Om? Pasti selama ini kamu tidak bersikap sebagai suster. Kamu sekarang mulai bersikap sebagai suster. Mamamu pasien, adikmu pasien. Nah, kamu harus menerima mereka orang-orang sakit. Sakit apa, Om? Sakit jiwa. Jadi kamu harus tetap melekat dengan Tuhan, minta hikmat bagaimana menghadapi orang-orang sakit ini, dan memberi teladan yang baik. Kamu sabar dikit, tambah lagi, nanti akan tambah sabar sampai kamu jadi manusia agung. Kalau kamu lulus menghadapi mama dan adikmu, kamu jadi ciamik, jempol. Dan Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi bersyukur loh punya kondisi yang benar-benar ekstrim seperti yang kamu alami. Karena itu akan menyempurnakan kamu. Ya, ingat kalau orang mau berlatih binaraga, dia beli alat barbel untuk ngangkat, cari masalah. Beli besi, bikin capek, tapi bisa membuat tubuh sehat, lalu bentuk tubuh bagus. Sama. Kamu dikasih Tuhan berkat itu ke keadaan mama dan anakmu. Ya, gratis ya, oke? Tuhan memberkati. Pria usia 52 tahun, Pangkal Pinang. Salam Pak, sehat selalu ya Pak. Saya mau sampaikan betapa saya ikut tersakiti ketika Bapak rohaniku tersakiti, dibully di media. Mendidih rasanya hati ini, tapi Bapak tidak perlu membalas. Sering menangis dalam doa kepada Bapak di surga dan Tuhan Yesus Kristus yang bela kita ya Pak. Harapannya Bapak semakin kuat tangguh menghadapinya. Aku yakin kita bertemu di LB3. Hormat saya kepada Bapak yang membawa suara kebenaran. Wow. Terima kasih untuk penguatan ya. Kalau yang begini tidak rahasia, saya bisa sapa namanya. Dari seorang bapak usia 52 tahun di Pangkal Pinang. Ya, Sinmung. Tuhan memberkati, terima kasih. Sinmung itu artinya terima kasih. Dari wanita usia 34 tahun. Salam, apakah mungkin karena Yesus dikandung dari seorang manusia, maka dalam perjalanan Yesus sebagai anak Allah di dunia harus berjuang untuk melakukan hukum Allah itu dengan sempurna. Yesus bukan otomatis tidak bisa berdosa sebagai manusia. Dia bisa berdosa. Sebagai manusia dia bisa berdosa namun dia tidak melakukan dosa. Di sini letak perjuangan yang Bapak maksud. Hingga akhirnya makin besar makin dikasih Tuhan dan manusia. Benar sekali ya. Hingga akhirnya makin besar. Benar ya, dari Humbang Sundutan Yanti usia 34 tahun. Ya, betul Yanti, yang kamu katakan udah top banget ya. Benar sekali. Jadi Yesus bisa berbuat salah tapi tidak melakukan kesalahan. Dia tidak otomatis menjadi sempurna. Dia harus berjuang. Itulah sebabnya dia bisa menjadi teladan kita. Itulah sebabnya dikatakan dia imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan dan bisa menolong kita dalam pencobaan karena dia sudah mengalami keadaan yang sama. Oke, saya teruskan. Usia 32 tahun. Menikah di Jayapura. Salam Pak Eras, mau tanya Pak, apa bisa dibuatkan film mengenai Elohim Yahweh menciptakan langit dan bumi sampai dengan kehancuran dunia? Atau mengenai iblis, Adam dan Hawa dan Yesus sebagai manusia di bumi sampai Tuhan Yesus memerintah di surga.
Apa bisa dibuatkan film atau semacam gambar karikatur? Rio usia 32 tahun. Kamu bisa ngelukis nggak, anak? Kemarin ada pelukis itu dihubungi belum? Iya, udah dihubungi, siapa yang ngubungi? Harus saya dapat kabar segera. Ya ini juga Rio ini tolong dihubungi di Jayapura, siapa tahu dia punya ide tertentu. Jadi bisa, sangat mungkin bikin film dari karikatur untuk memberkati ya orang ya. Wah luar biasa nih Rio, idemu bagus sayang, luar biasa. Mantap Rio. Yang terakhir ya, laki-laki usia 14 tahun pelajar, keren ini nih, masih umur 14 tahun. Om Era, saya ingin berpendapat sekaligus bertanya Om. Apakah ada universitas rintisan Om Eras dan keluarga GSKI yang bukan dalam ranah teologi? Apakah bisa jika Om Eras membangun universitas tapi bukan dalam ranah teologi Om? Seperti khususnya di bidang hukum, ekonomi, dokter, dan lain-lain. Tapi ada ekstrakurikuler agama yang wajib sesuai dengan nafas kebenaran Om. Supaya orang-orang yang bercita-cita menjadi dokter, politikus, dan lain-lain bisa bersekolah di universitas yang sesuai dengan jurusannya dan dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Sekian pendapat dan pertanyaan saya Om. Kamu pinter amat sih. Kamu pinter amat sih. Aduh, umur 14 tahun idenya cemerlang sekali. Saya kasih tahu ya nak. Dalam waktu singkat kami usahakan ST Ekonomi menjadi institut. Dan kami sedang berdoa, ada fakultas hukum, fakultas psikologi, sastra Inggris ya yang mungkin sedang dipertimbangkan. Tapi kamu tahu nak, butuh besar biaya. Kalau ruangan, kami punya ruangan sudah lebih dari 5.000 meter. Jadi universitas sudah bisa. Jadi bangunan kami itu sudah 6.000 meter lebih. Jadi cukup untuk universitas. Sudah memenuhi ya. Tapi tentu perlu waktu dan mesti berdoa dulu dan banyak hal yang harus diselesaikan. Kamu jempolan. Oke, sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.